Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di awal ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul kembali di kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang lebih baik dan lebih modern. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kehadiran kita dalam silaturahmi online kali ini benar-benar menjadi kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, kegigihan, kejayaan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dan orang-orang yang kita cintai, lebih-lebih untuk negeri ini. Maka di awal ini, marilah kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah ridho kegiatan kita hari ini dicatat sebagai pahala jariyah, dan Allah ridho kita dipertemukan kembali di surganya. Ala hadiniyah, ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya benar ya surat al-Ladin. Baiklah, kita akan bahas yaitu 3 mata air kebahagiaan yang ada di sekitar kita yang kita sebut keluarga. Jadi Allah sudah siapkan diri kita di satu ruang lingkup yang luar biasa. Allah berikan kita saat ini berada di ruang lingkup yang itu sudah pilihan dari Allah. Dan tentu pasti di situ ada kebaikan-kebaikan dan di situ pasti ada kebahagiaan-kebahagiaan. Maka mohon izin sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya ingin bercerita tentang kisah saya, karena pengalaman ini saya dapatkan atas dari kisah saya sendiri, kisah saya pribadi yang sebelum memahami ini saya diberikan Allah satu pelajaran terbesar, kejadian yang di situ juga dari ruang lingkup terdekat saya, yaitu keluarga. Dalam perjalanan saya yang tadi, yang mungkin di awal saya sempat ceritakan, ya, saya mengakui saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang selalu benar, saya bukan orang yang tampaknya baik gitu. Saya mengakui saya juga orang yang banyak dosa, saya juga orang yang sering membuat orang sekitar saya tidak nyaman.
saya bikin mereka kecewa, hingga saya mendapatkan satu pelajaran terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi itu adalah memang Allah berikan agar saya bisa benar-benar sadar, dan selanjutnya itu adalah rencana terbaik Allah. Allah ingin menempatkan saya dalam posisi yang mungkin lebih baik, dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi kisah singkat sederhananya yaitu adalah saya lahir dari keluarga yang tidak kaya. Karena itu saya mulai di sekolah dasar harus mengenal yang namanya bisnis. Hingga itu tertanam dalam diri saya bahwa bisnis itu memang adalah satu hal yang sangat penting. Berdagang itu adalah sangat penting, karena itu adalah selalu menjadi upaya terbesar saya, yaitu bagaimana saya bisa berdagang, berbisnis, berdagang, berbisnis. Namun karena ketidaktahuan saya akhirnya menjadikan satu fokus dalam diri saya saat menjalankan satu bisnis atau dalam kegiatan bisnis saya selalu merasa penuh dalam diri saya, yaitu adalah rasa-rasa yang mungkin bahasa yang tidak bagusnya adalah tidak baiknya bahasanya adalah mungkin kita sebut serakah. Jadi dalam berbisnis ada satu dalam diri saya, yaitu adalah sifat serakah, yaitu saya nggak peduli orang lain, yang penting saya bisa dapatkan. Saya nggak peduli siapa dia, yang penting saya bisa dapatkan, yang penting saya bisa capek. Itu yang saya pernah rasakan di perjalanan saya sebelumnya. Dan ternyata itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pebisnis, dan akhirnya mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa memang Allah kasih kepada saya. Tapi mungkin itu adalah satu bentuk Allah ingin membersihkan saya dan menempatkan saya kepada satu titik yang mungkin lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya dalam keluarga, karena dalam diri kita atau dalam diri saya adalah yang selalu menjadi fokus adalah bagaimana saya berdagang, berbisnis, maka apa yang menjadi fokus dalam diri saya adalah selalu berbisnis. Dan dalam keluarga saya sering tidak mempedulikan, saya sering acuh, dan yang paling terbesar yaitu adalah saya sering membawa rasa emosional dalam keluarga. Kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada saudara, rasa emosional itu selalu muncul karena saya merasa tidak cocok dengan mereka dan saya selalu menyalahkan mereka semua. Dan tentunya rasa tersebut, sifat tersebut tidak pantas dimiliki oleh, saya sebut ya, umat muslim. Tidak pantas itu dimiliki, walaupun memang sejatinya ada dalam diri kita, tapi itu tidak pantas. Karena keluarga adalah sumber kekuatan kita, sumber keberkahan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kejayaan kita, sumber ketinggian kita, dan sumber-sumber yang penuh kepositifan yang lainnya itu adalah keluarga. Tapi alhamdulillah Allah berikan satu pengalaman pelajaran terbesar hingga saya bisa memahami hal tersebut. Lebih detail nanti akan saya bahas selanjutnya. Dalam sesama praktisi yang saya lakukan, ya pebisnis atau apapun yang ada di saya jalankan, selalu saya merasakan penonjolan diri. Saya tunjukkan apa yang saya capai, tapi dengan rasa yang bukan rasa yang bersyukur kehadirat Allah, tapi rasa yang menunjukkan diri saya bahwa sayalah yang hebat. Padahal tidak seperti itu. Yang hebat adalah Allah. Tapi di pengalaman saya yang kemarin, saya menunjukkan bahwa sayalah yang hebat, saya yang hebat. Tentu akhirnya kembali lagi Allah berikan satu pelajaran terbesar dalam kondisi perjalanan saya. Jadi yang saya lakukan sesama praktisi yaitu penonjolan diri, atau bisa kita sebut adalah riya, ujub. Saya tunjukkan pencapaian saya, tempat tinggal saya tunjukkan, kendaraan saya tunjukkan, yang lainnya saya tunjukkan, apa yang sudah saya punya saya tunjukkan semua agar orang bisa tahu.
Itu mungkin satu pembentukan dari perjalanan saya yang dari keluarga yang tidak kaya hingga saya mencapaikan satu titik yang pencapaian yang alhamdulillah ya. Saat ini saya bersyukur, tapi waktu itu mungkin saya tidak bersyukur, tapi justru saya memunculkan rasa yang tidak positif, yaitu sombong, riya, ujub atau bangga kepada diri saya, bukan kepada Allah yang berikan kemudahan kepada perjalanan saya. Selanjutnya di hubungan sosial, halnya sama seperti itu. Yang saya lakukan adalah orang lain, bagaimana cara orang lain bisa saya apa yang saya punya itu saya tunjukkan kepada orang sekitar saya yang ada di setiap kegiatan saya dimanapun saya berada. Maka dari 4 semua pengalaman tersebut, semuanya saya merasakan bahwa itu tidak patut dimiliki oleh seorang muslim, ya. Yang kalau kita memang benar-benar menjunjung Nabi besar kita merasa menjadi hambanya Allah, itu tidak pantas. Tapi mungkin kejadian saya tersebut Allah berikan karena Allah ingin memberikan satu pengalaman terbesar, pelajaran terbesar, dan Allah ingin mempersiapkan saya di satu titik yang lebih baik, yang ternyata di situ bisa lebih bermanfaat lagi kepada orang sekitar saya yang saat ini ada. Maka saya bersyukur dengan pengalaman tersebut karena alhamdulillah Allah berikan satu pencapaian tempat yang lebih baik dari sebelumnya, hingga diri saya berusaha bagaimana lebih bermanfaat kepada orang sekitar saya. Selanjutnya, atas pengalaman tersebut, atas kejadian tersebut yang telah Allah berikan kepada saya agar saya bisa mendapatkan satu perbaikan diri, pengalaman terbesar, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya memberanikan diri dan saya merubah diri saya, mau menanamkan dalam diri saya yaitu selalu belajar. Kepada siapa? Kepada semua orang-orang yang di situ saya anggap saya pantas dan harus belajar. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa di Indonesia yang sudah menjadi guru-guru saya. Mungkin jika saya sebut satu persatu, diantaranya adalah Ustadz Nasrullah, Ustadz Yusuf Mansur, Pak Agim, Pak Ari Ginanjar, dan banyak sekali para tokoh-tokoh yang besar. Di antaranya juga tokoh-tokoh yang sederhana pun, ya. Hingga saya merasakan satu titik, saya harus lebih belajar. Maka saya masuk dalam fase belajar. Fase belajar ini adalah fase mulia, mempersiapkan diri untuk naik level, untuk perbaikan. Akhirnya saya membuka, dan saya siap belajar kepada siapapun. Karena sebelumnya rasa yang saya miliki itu semuanya adalah mungkin pelajaran terbesar. Tapi di situ ada satu bentuk, ternyata diri saya tidak cukup pemahaman. Karena jika memang seseorang mendapatkan satu pemahaman yang itu cukup, apa yang saya kisahkan tadi itu tidak patut dilakukan. Makanya saya mulai memahaminya, dan setelah memahami, saya menemukan poin-poin di mana semua dalam perjalanan hidup saya, walaupun semuanya mungkin bisa saya capai, tapi tidak ada di situ kebahagiaan, tidak ada di situ ketenangan, khususnya kepada keluarga. Maka akhirnya saya mulai memperbaiki, karena tentu yang kita harapkan semua adalah keberkahan, kejayaan, kemuliaan, ketinggian. Maka dari beberapa guru tadi dan beberapa tempat kesempatan yang saya sempat belajar, saya menemukan satu poinnya.
beberapa poin, bukan satu poin, beberapa poinnya bagaimana saya harus memperbaiki itu. Dan akhirnya yaitu adalah saya sebut di situ mata air kebahagiaan. Mata air kebahagiaan. Arti mata air kebahagiaan ini adalah sumber di mana kita mengharapkan kebahagiaan, di mana kita mengharapkan kemuliaan, di mana kita mengharapkan kejayaan, di mana kita mengharapkan ketinggian, keberkahan dan lain-lainnya. Maka kita perlu tahu 3 mata air ini karena semua sumbernya telah ada di situ. Tinggal bagaimana kita bisa benar-benar menemukan 3 sumber mata air tersebut yang ada di kehidupan kita saat ini. Maka insya Allah kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan dan lain-lainnya dari Allah Subhanahu wa taala lebih mudah kita dapatkan. Maka apa saja itu? Ada 3 poin. Yang pertama, 3 mata air tersebut adalah, yang pertama itu adalah orang tua. Birrul walidain, orang tua. Dalam pengalaman saya, bagaimana kalau kita mengharapkan satu kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan, kejayaan dan lainnya, maka kita harus tahu bahwa saat kita mendapatkan ridho dari orang tua, maka kita insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka kunci pertama kita harus menemukan bagaimana dan apa yang membuat orang tua ridho. Yang sering kita lakukan adalah, bicara tentang ridho, yang sering kita lakukan adalah saat kita mengucapkan ke orang tua, ya, mungkin kita mau menjalankan satu proyek, mungkin satu kegiatan, atau mungkin satu bisnis, kita selalu ngomong kepada orang tua, ayah, ibu, doakan ya, doakan saya lagi jalankan satu bisnis, doakan semoga bisnisnya sesuai rencana dan berhasil gitu. Itu yang sering kita umumkan, ya, yang sering kita utarakan saat meminta ridho ke orang tua. Betul tidak? Coba rasakan, pasti betul. Selalu bilang seperti itu, ayah ibu mohon ridhonya, sambung doa ya, saya lagi jalanan bisnis. Iya. Apakah diridhoi? Pasti diridhoi, karena orang tua pasti diridhoi. Apapun yang terjadi antara kita dengan orang tua, pasti orang tua meridhoi. Hanya pertanyaan selanjutnya, apakah kita tahu berapa persen ridho yang diberikan orang tua kepada kita? Gak akan tahu. Belum tentu itu 100%. Bisa jadi itu 50%. Karena kalau kita mendapatkan ridho 50%, berarti jelas sekali perjalanan kita mungkin yang kita minta doakan ke orang tua tadi, atau bisnis contohnya, bisnisnya mungkin minta doanya, minta ridhonya biar bisnisnya sukses. Karena mendapatkan ridhonya hanya 50%, maka tentu apa yang kita capai dalam perjalanan tersebut juga 50% atau setengahnya. Karena ridho yang kita dapatkan hanya 50%. Maka caranya bagaimana Mas Bayu untuk mendapatkan ridho orang tua 100%? Rubah pertanyaannya. Rubah pertanyaannya. Yang awalnya ayah ibu mohon ridhonya, sambung doanya ya. Nah, itu yang awal kemarin. Tapi mulai detik ini, mulai hari ini kita memiliki satu tugas baru, yaitu mendapatkan 100% ridho orang tua. Maka apa kata-kata yang diganti atau apa ya kata-kata yang dirubah? Yaitu rubah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saat kita mau menjalankan sesuatu bisnis, perjalanan apapun atau apa yang kita ingin jalankan, ya, entah anak, entah keluarga, pasangan dan lain-lain, maka pertanyaan kepada orang tua adalah sebutkan apa yang kita inginkan. Contohnya, ayah, ibu, saya mau jalankan bisnis A. Ayah, ibu, nih adik mau masuk ke sekolah A. Tanyakan kepada orang tua kita, apa yang bikin beliau ridho. Jadi contoh sederhananya adalah saat kita menginginkan sesuatu dapatkan ridho orang tua. Contohnya adalah, ayah, saya mau jalankan satu kegiatan.
Ibu, saya mau jalankan satu kegiatan. Apa yang bikin ayah dan ibu ridho? Buat saya, agar saya bisa mendapatkan kemudahan dalam perjalanan yang sedang saya usahakan saat ini. Apa yang bikin ayah dan ibu ridho? Maka pertanyaan itu yang harus kita keluarkan. Apa yang bikin ayah dan ibu ridho? Itu PR utamanya. Itu PR utamanya yang untuk mendapatkan 100% ridho dari orang tua. Maka saat kita mendapatkan 100% ridho orang tua, maka insya Allah atas izin Allah kita juga mendapatkan 100% ridho Allah. Maka tentu saat Allah sudah meridhoi, perjalanan kita akan penuh dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.